Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas sedikit berita yang menarik bagi rekan-rekan para tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara terkait dengan langkah atau rencana kebijakan penyelesaian persoalan tenaga honorer yang selama ini menjadi permasalahan bagi pemerintahan Jokowi, oleh karena permasalahan honorer ini melibatkan seluruh pihak, dan sampai dengan saat ini kelihatannya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara selaku leading sektor di dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer itu masih ragu mengambil kebijakan atau belum menemukan satu solusi yang tepat terkait penyelesaian persoalan tenaga honorer. Jadi minta maaf saja, saya menilai bahwa memang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara masih mempertimbangkan langkah yang paling tepat mungkin ya, langkah yang paling tepat guna menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Meskipun mungkin saat ini pemerintah telah, realitasnya, faktanya adalah pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seleksi P3K bagi tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara P3K. Akan tetapi bukan jalan yang lancar-lancar saja. Saat ini persoalan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K itu masih menjadi beban dan persoalan, oleh karena tidak mendapat dukungan yang semestinya dari pemerintah daerah. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena meskipun pemerintah pusat telah menetapkan kuota pengangkatan atau usulan pengangkatan menjadi P3K, akan tetapi tidak 100% bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah. Wajar-wajar saja, oleh karena memang P3K ini pembayaran gaji dan tunjangannya itu sepenuhnya dibebankan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah rekan-rekan sekalian, video kali ini kita sedikit membahas terkait dengan 3 skema soal tenaga honorer yang dibocorkan oleh Ketua Bawaslu. Hal itu terungkap setelah pihak Ketua Bawaslu ini bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara membahas terkait dengan persoalan tenaga honorer. 3 skema tersebut adalah seperti yang diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia yang bersama Kementerian PAB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, telah membahas 3 pilihan skema untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang khususnya bagi honorer Bawaslu. Tetapi bukan tidak mungkin kebijakan yang telah dirumuskan bersama ini itu juga akan diberlakukan kepada semua tenaga honorer. Apa saja 3 opsi yang disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini? Dari apa yang diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, ada 3 skema, yakni yang pertama adalah adanya P3K khusus. Jadi ini hal yang menarik, oleh karena memang pemerintah rencananya akan menetapkan kebijakan P3K khusus untuk mengcover dan mengakomodir tenaga honorer. Kemudian P3K khusus ini tentu dengan memiliki kriteria khusus. Kemudian yang kedua adalah mengangkat tenaga honorer itu menjadi PNS atau P3K. Jadi selain kebijakan P3K khusus, dari apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu ini setelah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, opsi kedua yakni menyalurkan atau mengangkat honorer ini menjadi pegawai negeri sipil dan P3K. Serta opsi yang ketiga adalah memperpanjang masa kerja honorer itu hingga 2 tahun ke depan. Diketahui bersama bahwa di peraturan pemerintah tentang P3K serta surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, masa kerja honorer itu hanya sampai dengan November tahun 2023 ini. Akan tetapi di rencana opsi kebijakan terdapat opsi ketiga, yakni memperpanjang masa honorer itu hingga 2 tahun ke depan
setidaknya selesai dengan pemilihan umum 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian ada 3 opsi yang memang disiapkan oleh Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara, meskipun mungkin 3 opsi ini pernyataan itu tidak datang dari Menpan, akan tetapi datang dari Ketua Bawaslu yang mengakui bahwa dirinya telah bertemu dengan Menpan membahas persoalan tenaga honorer. Nah, 3 opsi ini muncul dari hasil pertemuan Bawaslu itu. Nah, kebijakan apa yang akan diambil? Kita tunggu saja kira-kira kebijakan yang mana yang akan diambil oleh Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Nah, lalu rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap 3 skema yang disiapkan pemerintah dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer? Yang pertama adalah menyiapkan P3K khusus untuk mengakomodir para tenaga honorer, kemudian mengangkat menjadi PNS dan P3K, serta yang ketiga adalah memperpanjang masa kerja honorer hingga 2 tahun ke depan. Terima kasih rekan-rekan, demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Ayo subscribe channel ini untuk mendapatkan terus update-update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.